Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas PPT Project ICT Literasi dengan judul Perilaku Generasi Z terhadap penggunaan media sosial TikTok. TikTok sebagai media edukasi dan aktivisme. Disusun oleh saya sendiri, Cika Mariska Tipahona, dengan NIM 220501010175. Yang pertama adalah latar belakang. Penggunaan akses internet dengan mudah melalui telepon seluler seiring hidup di era globalisasi pada Gen Z menghasilkan generasi yang dependen dengan internet. Dampak dari kemudahan dalam mengakses internet menciptakan internet sebagai sumber referensi utama dalam mencari suatu informasi. Seiring dengan peningkatan konektivitas global, pergeseran generasi dapat memainkan peran yang lebih penting dalam menentukan perilaku daripada perbedaan sosioekonomi. Kaum muda telah menjadi pengaruh yang kuat bagi orang-orang dari segala usia dan pendapatan, serta pada cara-cara orang tersebut mengkonsumsi dan berhubungan dengan mereka. Francis and Hopeful, 2018. Penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga TikTok dipenuhi oleh berbagai generasi. Jika Facebook lebih sering digunakan oleh generasi X, maka TikTok didominasi oleh generasi Z. Poin kedua adalah tinjauan pustaka. Media sosial menggunakan teknologi seluler dan berbasis web untuk menciptakan platform yang sangat interaktif di mana individu dan komunitas mampu berbagi, membuat bersama, mendiskusikan, dan memodifikasi konten yang dibuat pengguna. Kinsman, Hermkens, McCarthy, and Silverstreet, 2011. Kegunaan TikTok sesuai dengan apa yang dijelaskan di kutipan di atas. Berbagai komunitas dengan minat yang berbeda di dalamnya, entah itu komunitas masak, komunitas berbagi pengetahuan, hingga komunitas aktivisme. Penggunaan TikTok yang masif pada awal tahun 2020 dan ditambah dengan karantina COVID-19 pada pertengahan bulan Maret 2020 membuat TikTok menjadi aplikasi nomor 1 yang paling banyak di-download pada tahun 2020. IDN Times 2020. TikTok pun diprediksi akan meraih 1 miliar pengguna aktif di 2021 secara global. Perkembangan berbagai aplikasi seperti aplikasi jaringan sosial TikTok mampu membuat manusia atau individu mengkonsumsi media sosial lebih banyak dari sebelumnya. Poin ketiga adalah metode. Pendekatan yang akan digunakan dalam mengamati perilaku ini adalah pengguna perspektif konstruksionis sosial dan teori interaksionisme simbolik dalam mendalami perilaku pengguna TikTok terhadap generasi Z. Pendekatan tersebut digunakan karena keinginan untuk mengetahui hasil yang diciptakan dari interaksi sosial antar pencipta konten dan penonton terhadap diri masing-masing dan cara pandang mereka terhadap dunia sosial melalui interaksi tidak langsung antar satu sama lain. Metode dalam penulisan artikel ini menggunakan studi kepustakaan. Proses dalam mencari referensi literatur untuk menulis artikel ini dengan cara mencari artikel atau jurnal resmi dari Google Scholar, Portal Garuda, ResearchGate, Science Direct, Elsevier, dan bahkan rujukan elektronik lainnya seperti situs resmi TikTok. Pembatasan dalam pencarian pustaka difokuskan dengan mencari kata-kata kunci yang relevan dan paling sering muncul seperti media sosial dan generasi Z. Kemudian output dan target capaian. Menurut Zikur, dalam Gurst, Steves, and Wilk 2012 menjelaskan bahwa penggunaan media sosial seperti blog, wikis, dan situs jejaring sosial telah meningkat secara eksponensial dan media semacam itu terus menjadi lebih terintegrasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teknologi yang sangat berkembang dan keperluan manusia yang semakin tinggi menyebabkan media sosial terus berkembang pula dengan permintaan yang ada. Hadirlah TikTok dengan keunikan karakteristiknya sendiri, yaitu durasi videonya yang pendek, 15 atau 60 detik,
yang mampu membuat pengguna mengakses aplikasi tersebut secara berulang-ulang karena durasi ini yang seolah-olah menghipnotis pengguna dengan kesenangan yang instan. Pembawaan TikTok, ini adalah iringan musik mampu membuat pengguna merasakan rasa senang yang bersifat adiktif dan menyebabkan pengguna terus menggunakan konten-konten di dalam aplikasi tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah penjelasan singkat tentang cara kerja aplikasi TikTok, bagaimana cara platform ini digunakan dalam bidang edukasi dan aktivisme, edukasi dalam TikTok merupakan edukasi informal, di mana ilmu-ilmu yang disajikan di dalam aplikasi ini bersifat umum ataupun spesifik tergantung konten apa yang disajikan oleh suatu pengguna. Salah satu contoh penyajian edukasi dan aktivisme dalam TikTok adalah dengan penggunaan hashtag untuk menjalani suatu kampanye. Dilansir dari Berita 5, beberapa waktu lalu, lebih tepatnya pada bulan Oktober 2020, TikTok mengajak kreator untuk berbagi konten edukasi dalam kompetensi tagar TikTok Pintar. Kompetensi ini berhadiah ratusan juta rupiah dan para kreator dibebaskan untuk memberikan konten apapun, namun dalam tema di bidang edukasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.